Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga sampai hari ini kita masih hidup. Hidup adalah anugerah, hidup adalah rahmat. Sebelum SK hidup dicabut, kita maksimalkan keberadaan kita dengan kehidupan kita ini. Judul yang akan saya sampaikan adalah menuju ampunan Allah dan surga. Para jemaah sekalian, sebagaimana sekarang ini Ramadan sudah memasuki babak terakhir, 10 hari terakhir, dan kita lihat banyak sekali, ramai sekali orang-orang itikaf di masjid. Salah satu yang diharapkan adalah menuju ampunan, menuju ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dua topik besar. Pertama adalah konsep pengampunan Allah, yang kedua adalah jalan menuju surga. Yang pertama tentang konsep pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan Allah ini adalah proses pembebasan manusia dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau saya tanya di ruangan ini, siapa yang tidak berdosa? Rasa-rasanya gak diangkat tangan. Kecuali mungkin para nabi yang maksum, ya. Jadi manusia ini penuh dengan dosa. Kalau orang beriman, dosanya yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja nggak mungkin. Tapi yang tidak dia sengaja. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, ya dosanya dosa yang disengaja. Nah, jadi proses pembebasan manusia dari dosa-dosa itu melalui apa? Rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allah itu menyayangi hambanya itu 70 kali lebih sayang daripada ibu menyayangi anaknya. Nah, ini nggak main-main ini ya. Makanya jangankan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang berdosa saja Allah berikan jalan pengampunan, Allah berikan rahmatnya supaya orang itu bisa bertobat, gitu. Apalagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, dasar pengampunan adalah berlandaskan keimanan, taubat yang tulus. Nah, ya, ada juga taubat yang namanya taubat sambal, ya. Tahu taubat sambal, ya? Nah, taubat sambal itu pedas dia, habis itu besok makan sambal lagi, gitu ya. Jadi nggak kapok-kapok, ya. Nah, kalau taubat yang tulus itu taubat yang disertai dengan memberhentikan pekerjaan itu, ya. Dan usaha untuk memperbaiki diri yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika kita hidup ini, semakin tua umur kita, semakin dekat kita kepada liang kubur, maka upayakan adanya perbaikan yang terus menerus, ya. Kalau orang Jepang bilang apa? Kaizen, ya. Nah, kalau orang Barat bilang continuous improvement, ya. Kalau orang Arab bilang, kalau agama kita bilang ihsan. Nah, ihsan itu adalah konsep yang kita dari hari ke hari semakin lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih beriman, menjadi lebih bertakwa, ya. Sehingga lama-lama iman itu terasa, ya, di dalam dada kita, ya. Nah, terasa itu karena kita terbiasa, ya. Nah, jadi bagaimana mulainya kita terbiasa? Dipaksa. Makanya disiplin-disiplin itu kita perlu lakukan. Disiplin sholat malam, ya. Berat itu sholat malam itu. Siapa yang bilang sholat malam itu mudah? Ngantuk-ngantuk, ya. Kita harus berwudu, ya. Kita harus tinggi. Kadang-kadang berdirinya juga begini-begini, ya. Nah, tapi ketika orang itu disiplin, ya, dia lawan rasa kantuknya, ya. Dia lawan. Nah, dia akan mendapatkan rasa, ya. Rasa itu iman dalam dadanya. Rasa dia lebih cinta kepada Allah, ya. Rasa kadang-kadang kalau tinggal sholat malamnya dia merasa sedih, gitu. Nah, itu rasa itu sudah muncul situ. Itulah iman itu, ya.
Bagaimana coba kalau para sahabat itu sholat malam itu, ya, seperti paku katanya, ya. Tak bergeming, ya, saking apa, saking khusyuk, ya, saking nikmatnya, ya. Kadang-kadang setengah jam, 1 jam, ya. Rasulullah pernah dalam sholat malam itu, ya, Al-Baqarah tamat, ya. 2 juz lebih itu, bayangin itu ya. Kalau kita itu 2 juz lebih baca normal aja itu 1 juz 40 menit kali 2 80 menit lebih, ya mungkin 100 menit. Ya, 100 menit, hampir 2 jam berdiri dalam satu rakaat. Dikira para sahabat habis Al-Baqarah akan ruku terus. Ya, ayat apa surat yang berikutnya, surat Al-Imran. Masya Allah ya. Kenapa? Karena udah cinta. Kalau orang kalau sudah cinta itu nggak terasa itu. Ya. Nah, implementasi pengampunan adalah mengaplikasikan dalam kasih Allah dalam hubungan dengan sesama manusia dan dunia. Nah, ini ya. Penting kita perhatikan hubungan kita sesama manusia. Kadang-kadang kita terlalu fokus hubungan ke atas, hablum minallah, hablum minannasnya buruk. Jangan, ya. Justru yang berat ampunan itu adalah hablum minannas. Kenapa? Karena kalau kita berbuat zalim kepada sesama, pengampunan itu bersyarat. Allah akan ampunkan jika, gitu ya. Jika yang dizolimi mengampuni, gitu. Itu berat itu. Makanya dia harus minta maaf kepada yang dizolimi. Ya, makanya kita harus menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ya. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan, ya. Pertama adalah sholat. Membina hubungan langsung antara manusia dengan Allah, ya, melalui doa yang khusyuk. Ya, nah, ini sholat kita juga kita mesti perbaiki loh. Sudah berapa puluh tahun kita sholat. Coba tanya kepada diri kita jujur, apakah sudah khusyuk sholat kita? Kan? Gak usah dijawab dengan apa, ya, dengan ucapan, jawab dengan hati kita saja. Terus sampai kapan sholat kita akan begini terus? Sampai meninggal. Jadi sholat aja yang hari-hari kita lakukan, kita harus betul-betul lihat kualitas nilainya, kualitinya seperti apa sholat kita itu. Kemudian sedekah, memberikan sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan sebagai wujud keperluan sosial kita. Nah, sedekah kita sudah berapa banyak? Ya. Apakah kita sudah berzakat? Yang wajib saja, sedekah wajib saja, zakat ya. Apakah kita sudah disiplin dalam membayar zakat? Nah, ya. Kadang-kadang orang membayar zakat pun masih ngeyel ya, masih mendebat. Itu dalilnya mana, apanya mana gitu ya. Zakat itu rukun Islam. Kecil-kecil kita dulu SD sudah belajar rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Kenapa ketika kita diminta membayar zakat terlalu banyak alasan kita? Itu yang wajib tuh, apalagi yang sunnah, ya. Infak, wakaf, gitu kan. Iya. Nah, kemudian yang ketiga puasa. Latihan pengendalian diri untuk memperkuat iman dan spiritualitas. Jadi puasa ini, itu kan intinya soma ya, menahan sebenarnya intinya. Ya, menahan nafsu kita, ya, daripada hal yang dilarang. Jadi suksesnya kita puasa ini kita bisa lihat 11 bulan berikutnya, ya, bukan sekarang, bukan. Apabila 11 bulan berikutnya kita sukses menahan nafsu kita dari yang dilarang, ya, nah, kita sukses tuh puasanya. Coba bayangkan kita puasa ini, makan minum halal di luar Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan diharapkan nggak boleh, kita tahan itu. Ya, kita coba untuk menahan itu. Tidak hanya makan minum, ya kan? Makan minum, hubungan suami istri, kemudian hal-hal yang lain-lain lah seperti menggunjing, menggibah, memfitnah. Kita tahan itu, nafsu-nafsu itu. Nah, kalau dalam 11 bulan berikutnya ini sukses kita pertahankan, nah, itu ciri-ciri puasa kita berhasil. Kalau enggak, nah, kita hanya melakukan rutinitas. Ya. Jamaah sekalian, rutinitas ini berbahaya. Ya.
Apabila nilai ibadah kita sudah rutinitas, maka dia tidak ada ruh biasanya. Ya, tidak ada ruh. Maka mesti kita masukkan ruh ke dalamnya, biar dia ada rasa. Ya. Nah, kemudian menolong sesama, ya, memberi bantuan bagi mereka menderita atau sedang dalam kesulitan. Ya. Nah, bulan Ramadan ini banyak sekali, ya, termasuk saudara kita yang dalam kesulitan, ya. Menjelang bulan Ramadan banjir bandang di Sumatera, ya kan. Nah, kalau internasionalnya yang di Palestina, ya, dan tempat-tempat lain, ya, banyak sekali. Nah, itu kita diminta untuk kita menolong, sebagaimana perintah dalam surat Al-Maun, ya, wa yamna'unal ma'un, ya, dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Kemudian kejujuran, ya, memegang teguh kejujuran dalam setiap perilaku dan hubungan sosial, ya. Kemudian kerukunan, membangun harmoni bersama dalam masyarakat untuk mencapai kedamaian. Ya. Masih dalam pengampunan Allah, pertama adalah adanya penyesalan. Nah, ini harus ada nih. Ya. Kalau orang nggak menyesal berdosa, ngeri juga itu. Ya, dia lawan dosa terus dia nggak menyesal, ngeri itu. Ya. Sebab dalam Al-Quran orang yang menyesali perbuatannya dan dia tidak mengulangi lagi. Kemudian komitmen untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu di masa yang akan datang, ya. Kalau dalam Al-Quran itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak lagi melakukan pekerjaan, ya, dalam surat Al-Imran. Kemudian amal baik, melakukan perbuatan sebagai bentuk penebusan dosa kesalahan yang lalu. Jadi kalau orang di masa lalunya banyak berbuat jahat, berbuat dosa, bagaimana cara menebus? Nah, ini ditinggalkan, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan perbuatan-perbuatan baik itu akan dapat dihilangkan dengan perbuatan yang buruk bisa dihilangkan dengan perbuatan yang baik. Ya. Istilahnya tamhuha, dihapuskan dengan perbuatan yang baik. Para jemaah sekalian, apa syarat-syarat untuk memohon pengampunan? Pertama, taubat yang tulus tadi, ya. Taubat yang benar-benar taubat, ya. Nah, ini dalam surah Al-Furqan dibahas ini, ya. Wa man taba wa 'amila shalihan, ya. Barang siapa yang dia bertobat dan dia beramal soleh. Nah, jadi syarat taubat itu dia harus beramal soleh, ya. Maka dia akan diberikan pengampunan, ya. Nah, kemudian istighfar dan doa. Nah, ya. Memanjatkan permohonan Allah ampun dengan istighfar dan doa-doa khusus seperti doa Nabi Adam dan doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Adam? Tahu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam ketika dia memakan buah khuldi kemudian dibuang dari surga. Kalau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta ini kuntu minaz zalimin, ya. Jadi itu doa-doa yang lazim untuk kita bisa kita berdoa. Dan doa Nabi Yunus ini itu dianjurkan ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ya. Misalnya kita di kantor punya persoalan yang pelik, rumit, berat. Nah, doa ini yang kita teruskan, lazimkan, sering-sering kita ucapkan. Nanti insya Allah akan urai itu persoalan-persoalan itu. Ya, Nabi Yunus saja di dalam perut ikan, di dalam laut, dalam 3 kegelapan Allah keluarkan, ya kan? Nah, apalagi cuma persoalan-persoalan yang hari-hari di kantor kita, ya. Kemudian memperbaiki hubungan, ya. Jika dosa melibatkan orang lain, diperlukan upaya memperbaiki hubungan dan mengembalikan hak tersebut dengan baik. Nah itu, ya. Mengembalikan hak. Nah, kalau kita ambil hartanya kita kembalikan, ya. Nah, ini yang beratnya. Ini yang berat kalau orang itu korupsi, ya. Korupsi itu kan mengambil hak orang yang bukan haknya diambil, ya kan? Kan korupsi. Nah, bagaimana penebusan dosanya? Dia harus mengembalikan hak itu, ya, ke orang itu. Nah, kalau cuma hubungan 2 orang mudah,
si A dengan si B gitu kan. Si A mengkorupsi harta si B gitu. Mudah, dia tinggal datang kepada si B, minta maaf, balikin gitu kan. Nah, kalau korupsi harta satu negara, ya, penduduknya 200 juta, gimana? Mau mendatangi siapa itu? Ya. Nah, itulah makanya berat sekali dosa korupsi itu. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, kita dijaga ya. Kita semua dijaga daripada perilaku korupsi itu. Nah, kemudian manfaat daripada pengampunan ya, kita ada ketenangan jiwa ya. Jadi apabila Allah berikan keampunan kepada kita, jiwa kita merasa tenang. Ya. Pengampunan Allah mendatangkan kedamaian hati dan menghilangkan rasa berat akibat dosa yang membelenggu ya. Kadang-kadang seseorang itu selalu teringat dosanya, masa lalunya jadi berat ya. Nah, ketika Allah ampuni itu menjadi ringan ya. Nah, kemudian rahmat dan keberkahan ya. Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang bertobat, membuka jalan ke keberkahan dan kemudahan dalam hidupnya. Jadi orang yang bertobat itu insya Allah hidupnya itu akan baik ya. Akan damai ya. Terbuka kemudahan-kemudahan ya. Kemudian akhirnya pintu surga. Dengan pengampunan seorang hamba mendapat peluang besar untuk masuk surga dan menikmati kenikmatan yang abadi ya. Jadi jamaah sekalian, kita hidup ini tidak lama ya. Dalam hadisnya dijelaskan amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Tinggal kita hitung sekarang usia kita udah berapa, tinggal berapa lagi, kan sebenarnya begitu. Ya, nah usia yang tinggal berapa lagi ini, yang tinggal berapa Ramadan lagi ini, kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Ya. Ada satu kisah, ini tetangga saya, ya di Bogor, seorang ibu, ya, doktornya pendidikan agama Islam, tapi S1 S2-nya psikologi. Ya. Nah, kemudian dia tinggalnya di Turki dengan keluarganya. Kemudian dia kena penyakit kanker. Ya. Cepat sekali begitu dia periksa, udah stadium tinggi, stadium 4. Dan dokter memperkirakan umurnya hanya bertahan 4 bulan. Sekarang pertanyaannya, kalau ini terjadi pada kita, ini kalau ya, dokter memvonis kita usia Anda tinggal 4 bulan, apa yang Anda lakukan? Mungkin langsung resign dari kantor kan? Tinggal 4 bulan lagi ngapain? Resign di kantor, kemudian di masjid terus gitu kan? Tinggal 4 bulan harus. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia, karena dia sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai psikolog, ya banyak orang konsultasi kepada dia. Maka ketika orang minta konsultasi, minta narasumber, minta jadi pembicara seminar, apapun yang orang minta, dia penuhi. Dia penuhi. Meskipun cerita suaminya habis jadi narasumber itu dia langsung terkulai lemas, seperti tidak bertulang. Tapi ketika narasumber itu begitu gagah, begitu kuat. Ya. Dan beliau sudah wafat, ya. Tapi meleset dari perkiraan dokter. Ya. Dokter memperkirakan 4 bulan, beliau bisa bertahan 6 bulan. Tapi ini pesan bagi kita semua. Di mana dia nulis buku ketika itu, ya, bukunya dipublish ketika beliau sudah wafat, ya, tapi bukunya berisi coretan-coretan tentang bagaimana perjuangan dia memaksimalkan kehidupan. Nanti mungkin bagus kalau itu kita baca ya. Judulnya The Hopes, harapan, The Hopes. Ya, nah begitu dibuka di halaman pertama muncul apa? Andaikan hidup Anda divonis dokter tinggal 4 bulan, apa yang Anda lakukan? Setiap membaca langsung terhenyak begitu membuka halaman pertamanya.
Nah, itulah bagaimana kita memaksimalkan untuk apa? Untuk kita meraih pintu surga itu. Kita maksimalkan kehidupan kita untuk kita bisa meraih pintu surga. Nah, sekarang apa? Bagaimana jalan menuju surga? Ya. Pertama, surga itu sangat luas para jamaah sekalian. Ya. Ali Imran 133 berfirman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju keampunan dan menuju surga. Gitu ya. Ada dua tuh kita disuruh bersegera tuh. Menuju keampunan kita segera, nggak boleh lambat-lambat, nggak boleh leha-leha. Dan menuju surga, nggak boleh leha-leha. Ya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ya, kalau bumi kita bisa hitung luasnya, tapi kalau langit siapa bisa hitung luasnya? Saya punya teman, Dr. Joni Setiawan, bekerja di Kaplan Institute di Jerman, ahli astronomi. Kerjanya setiap hari lihat bintang. Ya, saya tanya sama dia, ya, Mas Joni, berapa jumlah bintang di langit? Apa dia bilang? Wallahu a'lam. Kerjanya tiap hari itu, ya, di Kaplan Institute. Dia dokter astronomi, kerjanya nggak tahu nih, begitu luasnya. Dan itulah surga. Makanya jangan khawatir nggak dapat kapling di surga. Wah, surga sudah penuh. Jangan khawatir. Luasnya itu tak terbayang begitu luasnya. Ya. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Itu aja. Ya. Nah, kemudian amal utama yang harus kita lakukan, ya, amal-amal utama seperti tadi, ya, sedekah, sholat, ya, sabar, jujur, amanah. Ya. Kalau dalam bekerja, amanah itu mutlak, ya, seperti sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu begitu ditunjuk menjadi bendahara Mesir, apa kata Nabi Yusuf? Ini hafizun alim, amanah dan profesional. Dua ini aja. Ya. Tapi yang didulukan apa? Yang didulukan adalah amanah. Ya, bukan profesional. Profesional kalau dia tidak amanah malah lebih hancur daya rusaknya, ya. Orang pinter tapi keblinger itu daya hancurnya lebih rusak itu, ya, daripada orang bodoh yang keblinger gitu. Makanya hafiz dulu, amanah dulu, baru profesional. Ya, itulah Nabi Yusuf. Nah, bagi kita yang bekerja di perusahaan, di swasta, ya, ini yang kita harus utamakan, ya, amanah dan profesional. Kemudian surga itu, ya, digambarkan dengan keabadian, ya, khalidina fiha abada. Nah, gitu ya. Orang yang surga itu akan masuk selama-lamanya di sana. Bayangkan kalau selama-lamanya kita nikmat, waduh, apalagi gitu ya. Nah, namun menuju surga itu tidak mudah. Ada rintangan-rintangannya. Nah, ya. Apa itu? Godaan dunia. Kenapa dunia ini begitu menggoda, Pak? Ada yang mau jawab gak? Kenapa dunia ini begitu menggoda? Karena kelihatan duit, kelihatan harta, kelihatan mobil mewah, kelihatan rumah mewah, ya, kelihatan jabatan empuk, kelihatan. Sehingga begitu menggoda, masuk setan, digoda sama dia. Coba kalau pahala nggak kelihatan, sedekah pahalanya 1000 kali nggak kelihatan. Ya, jadi ya udah. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita prioritaskan nilai-nilai akhirat di atas kenikmatan duniawi. Ya, itu dia. Jadi kita belajar agama terus kita nih, ya. Pengajian kita ikuti, nambah amal, nambah ilmu, nambah amal. Usahakan begitu nambah ilmu, nambah amal. Dulu para sahabat dia nggak akan nambah pelajaran sebelum pelajaran kemarin dia amalkan. Ya. Nah, kalau kita sekarang kadang-kadang banyak banget di kepala ini, semua amalnya nggak nambah-nambah gitu ya. Tambah penting tuh. Ya, agama itu bukan di kepala, ya. Agama itu di mana? Di dada, di hati. Ya. Bukan di kepala. Kalau di kepala itu ya ahli agama lah katakannya. Ahli ilmu agama, bukan orang yang punya agama yang baik. Ya, agama yang baik letaknya di dada.
Nah, bagaimana caranya supaya dari kepala turun ke dada? Amal. Orang bilang sedekah itu bagus, kita nggak sedekah, nggak masuk rasa sedekah itu, gitu ya. Orang bilang sholat malam itu bagus, tapi kita nggak pernah sholat malam, nggak akan masuk itu rasa sholat malam itu. Ya. Jadi agama ini adalah praktek ya. Nah yang kedua nafsu. Nafsu ini luar biasa, masya Allah ya. Kita harus banyak-banyak berdoa lah untuk mengelola nafsu. Ya, kadang orang kuat dengan harta, nggak bernafsu dengan harta, dengan wanita kena. Ada kuat, dengan wanita nggak bernafsu, dengan tahta kena, gitu ya. Masya Allah. Ada nggak kuat dengan wanita, kuat dengan harta, dengan tahta kena, gitu. Masya Allah. Ada tiga-tiganya kena, gitu kan. Nah, semua kena dia ada ya. Kita bisa saksikanlah di dunia ini, siapa-siapa orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, semuanya hancur, ya. Tahtanya hancur, ya. Wanitanya hancur, ya, hartanya hancur, semua hancur. Nah, yang ketiga kesabaran, sabar, ya, merenungkan pentingnya kesabaran saat menghadapi ujian hidup. Nah, kadang-kadang banyak orang nggak sabar, pengen jalan pintas, pengen shortcut, ya, akhirnya semuanya diambil. Ya. Kenapa orang main santet, main pelet, main apa lagi? Main jin, main tuyul, macam itu, ya. Shortcut kan, ya. Pengen jalan pintas untuk jadi kaya, untuk jadi pejabat, untuk jadi pokoknya semua pengen jalan pintas, ya. Nah ini adalah yang harus kita perhatikan, ya. Rintangan menuju surga itu 3 secara garis besar: godaan dunia, nafsu kita, dan sabar kita. Nah terakhir kunci untuk meraih surga. Pertama adalah takwa. Nah, ini kita pegang kunci ini. Ya, kunci takwa ini kita sudah punya belum nih? Ya, kenapa? Karena dia menjadi dasar utama dalam hidup seorang muslim. Ya, dengan fokus pada ketaatan terhadap syariat dan menjaga hubungan dengan Allah. Ya, takwa ini sederhana definisinya. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu aja. Semua yang Allah larang itu pasti tidak baik bagi manusia, tinggalkan. Semua yang Allah perintahkan pasti baik bagi manusia, laksanakan. Nah itu takwa. Kemudian taubat. Nah ini bagi orang yang berdosa, ya. Taubat yang tulus, taubat nasuha, ya, menjadi sarana untuk minta ampun atas dosa-dosa, membuka pintu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pun, ya, kita harus juga meniru sifat Allah, ya. Jadi kalau Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, maka kita pun harus memaafkan apabila orang minta maaf. Nah, nanti di akhir Idul Fitri kita kan biasa itu halal bil halal, ya, maaf-maafan. Ya. Ya. Mungkin ada orang yang berbuat buruk banget sama kita sehingga kita berat sekali kita memaafkannya, ya, kita belajar untuk memaafkannya. Ya. Karena di balik kemaafan itu ada rahmat. Nah terakhir adalah amal yang soleh, ya, konsisten dalam melakukan perbuatan baik, ya. Nah, ini yang berat Pak, ya, ini yang berat, namanya istiqomah, konsisten melakukan hal yang baik, berat istiqomah. Tetapi orang yang istiqomah ini itu dijamin Allah masuk surga. Fussilat ayat 30, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten di situ, istiqomah di situ, ya. Ternyata saya baru tahu kemudiannya, istiqomah ini satu kecerdasan, Ustaz Gino. Satu kecerdasan. Namanya apa? Adversity question. Kecerdasan dalam menghadapi daya tahan. Ya, ini dimiliki oleh para nabi ini, kecerdasan ini. Ya. Rasulullah di embargo dia apa? Kuat tahan. Nah, gitu ya. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi lah punya kecerdasan ini. Nah, ini kita kalau kita bisa istiqomah, kita punya kecerdasan ini, ya, maka di akhir hayat kita ketika kita mau sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat.
Apa yang malaikat itu katakan? Wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena rata-rata manusia meninggal itu takut dan sedih. Takut apa? Takut kehilangan. Takut kehilangan harta, takut kehilangan teman-teman, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan istri. Ya, takut dan takut menghadapi apa yang akan saya alami kemudian. Yang kedua, sedih. Orang yang seperti itu sedih, sedih berpisah dengan keluarga, anak jadi yatim, istri jadi janda, sedih dia. Nah, malaikat datang menghibur. Wahai fulan, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannah, karena sudah disiapkan kepada engkau surga allati kuntum tu'adun, yang sudah Allah janjikan. Nah, ketika malaikat mengatakan itu, ditampakkanlah surga itu. Ditampakkan saja, set, sekilas. Set. Nah, si mayat apa? Si calon mayat ini ya, yang sakaratul maut ini betul itu, wow gitu ya, senyum dia, indah sekali senyum. Nah, ketika itulah dicabut nyawanya. Itulah kemudian ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan tersenyum. Amin, 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 amin. Demikian kajian kita zuhur ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.